Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wassalatu wassalamu ala sayyidir rasul wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqatahum ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan segala rahmat Allah dan inayah Allah kita dikumpulkan di majelis ilmu ini, yang mana di majelis ilmu ini dibacakan kalam suci Tuhan, dibacakan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan dibacakan nasihat-nasihat para ulama. Dan tidaklah heran majelis ini disebut dengan tempat yang penuh dengan keberkahan, atau disebut tempat yang penuh dengan kemuliaan. Ajar ayahanda Guru Mawar Ghazali sahibul majelis ilmu. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ketaatan beliau menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, menjunjung itu diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan, ditolong Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, qala Allah taala fi kitabihil mubin, wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Wa man jahada, Tuhan, barang siapa yang berjihad bersungguh-sungguh dalam berbuat amal soleh, berbuat kebaikan, fa innama yujahidu li nafsihi, maka sesungguhnya kesungguhannya berjihad, berbuat amal soleh, berbuat kebaikan itu kada lain kada bukan manfaatnya adalah untuk dirinya juga. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah maha kaya dari seluruh alam. Artinya Allah tidak berhajat kepada amal hambanya. Dari ayat ini kita bisa mengambil istifadah, mengambil manfaat, ya kah, bahwasanya apabila kita seorang penuntut ilmu, apabila bersungguh-sungguh, apabila semangat menuntut ilmu, mengutamakan ilmu, perhatian dengan ilmu, maka manfaatnya ini kada lain kada bukan adalah gasan kita juga. Lalu mafhum mukhalafahnya kah, sebaliknya juga, apabila kita kada bersungguh-sungguh, kita banyak membuang waktu, tidak perhatian dengan ilmu, tidak mengutamakan ilmu, nah maka dampaknya, keburukannya kada orang lain juga tetapi kita, ya. Artinya hendak kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, hendak kita itu kada sungguh-sungguh menuntut ilmu, nah yang menanggung itu adalah kita, ya. Lalu kita ini hendak menuntut ilmu, hendak semangat, ya kah, apabila hendak bujur-bujur menuntut ilmu, perhatian dengan ilmu, mesti ada yang namanya sebuah niat, ya kah. Niat ini penting, niat ini bagaikan fondasi, dan niat ini bagaikan modal kita untuk mendapatkan ilmu, ya kah. Kayak kita, ya kah, kayak ulun, ya kah, bila hendak mendapatkan lebihnya misalnya ulun ada modal, nah ini nyaman benar, ya kah. Apa modal ulun selain duit? Iya, tampan tuh, nah, ya kah. Nah, jadi bungas itu adalah modal ulun, karena ulun tahu modal ulun ini di muka, ya kah, lalu ulun ini merawat, ya kah, perhatian dengan muka ulun, karena ulun tahu ini adalah modal untuk mendapatkan bebinian. Nah begitu pula lah kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya kah, sudah tahu niat ini adalah modal utama, harus kita periksa bujur-bujur, harus kita perhatikan apakah niat kita ini ada kerusakankah, apakah niat kita ini kada bujurkah, aku kesini untuk ilmu, kada sungguh-sungguhkah untuk ilmu ini. Nah harus kita perhatikan, ya kah. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi, perbuatan itu
dengan niat itu selaras, itu sesuai, kada berbeda ya. Lalu kenapa kita ini sebagai penuntut ilmu, pekerjaan kita ini melenceng ya kah, perbuatan kita ini kada sesuai ya kah, yang mestinya pekerjaan kita itu sebagai penuntut ilmu yang harus dikerjakan, nah kada kita kerjakan ya kah, yang mananya harusnya kita tegah sebagai penuntut ilmu, nah itu kita gawi ya kah. Ini sudah sangat jelas, ini sudah sangat terang benderang bahwasanya niat kita menuntut ilmu itu kada beres, salah ya kah. Maka mana sudah kada beres ulang, sudah banyak membuang waktu, lalu waktu itu tuh napa digawe yang kada terjadi napa-napa tuh, nah kada ada jadi hasil apa-apa. Kata Nabi, perkataan asalnya perkataan sahabat Rasulullah, innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya ya Nabi, Allah itu suka dengan hamba yang berusaha ya kah. Artinya waktu ini produktif, jadi duit ya kah, jadi pahala ya kah. Wa yubidu sabahlala, jadi Allah itu marah dengan hambanya itu yang pengangguran. Sabahlala itu pengangguran ya kah. Alladzi huwa fi amali dunya, yang mana hamba itu menggawi dunia kada jua, wala fi amalil akhirah. Inya sembahyang kada jua ya kah. Nah kayak kita pondokan ini nah, pagi-pagi itu nah kada jadi napa-napa, kacungkungan kita di pinggir sungai setengah jam, sejam tahan jaka dibawa bemasak kawa kita makan, jakanya dibawa bata tapas berasihan baju ya kalau, atau jika kita baca Al-Quran, baca wiritan, kulihan pahala ya kah. Tapi ini keduanya zong lalu kada ada sama sekali ya kah. Atau kita nih pondokan sudah kawin, sudah berbini ya kah. Nah besi anak ya kalau, besi bini berusaha kada jua, nah sumbayang kada terlihat juga, berdiam di rumah mintuha, dah ini ya sebulan lah, 2 bulan, paling lambat tuh 3 bulan, belum menjamin lah jadi balu dan pian pasti dah tuh. Nah ini kenapa ini ada apa ini, menunjukkan niat kita di sini menuntut ilmu salah, niat kita dalam hendak menuntut ilmu ke sini nah jelas sudah salah ya kah. Lalu mana sudah salah menuntut ilmu ini, niat kita salah dengan cara kita itu membuang-buang waktu, sudah membuang-buang waktu, lalu waktu itu digunakan gasan apa? Waktu itu digunakan, dibuang-buangnya digunakan, yang membuang waktu itu digunakan gasan menambahi dosa ya kah. Nah ini gawian kita ya kah, waktu dibuang-buang, lalu waktu yang dibuang-buang itu digunakan menambahi dosa ya kah. Nah ya kah, kita sambat menyambati orang, tuduh menuduh orang, hina mendinakan orang, fitnah memfitnah orang. Nah ini gawian yang ditegah ya kah, gawian ini nah yang menegah amal kita tuh nah diterima tuh Tuhan ya kah. Di dalam kitab Al-Mursyidul Amin ya kah ada tuh mukhtasar ihya, di dalam kitab Minhajul Abidin ada juga, di dalam kitab Marakil Ubudiyah ya kah sudah dijelaskan ya kah, amal seseorang hamba itu ya kah sampai menuju Tuhan itu mesti melalui tingkatan-tingkatan tahapannya tuh nah itu ada ya kah. Amal seorang ini nah dibuat ya kah, lalu amal ini dibawa oleh malaikat siapa yang injer ayah tadi, malaikat hafazah ya kah namanya. Malaikat hafazah membawa amal kita ke langit. Ada tiap langit itu yang menjaga malaikatnya ya kah. Kita hanya di tingkatan pertama langsung ditolak ya kah. Kenapa? Karena ada mengandung sambat menyambati orang, gibah menggibah orang tuh nah hanya tingkatan pertama aja ya, kalau sudah dilemparkan amal kita itu ke wajah yang tukang ulah amalnya itu nah tuh, bahkan sampai tingkatan ke-7 tuh kah, langit ke-7 itu yang dikira sudah bersih amal kita ya kah. Bahkan malaikat sendiri menyaksikan bahwasanya amal ini si hamba nah sudah bersih ya kah, sudah menyaksikan sendiri ya kah. Bahkan sifatnya amal ini waktu aku bawa ya kah, ini berkilau bagai bintang kejora ya kah, bahkan menggelegar bagai petir ya kah. Artinya sudah menyala-nyala, mantap bener ini sudah amal nih, sudah pasti pacang diterima ya kah. Jaka bahasa kita ini ya kah, menyala bangku jadi menyala-nyala tuh nah. Tapi tetap di langit ke-7 itu nah amalnya itu kada diterima
malaikatnya itu juga, aku kada mengizinkan amalnya ini sampai kepada Tuhan ya kah. Nah ada di tingkat-tingkatan itu ada malaikatnya, di Maraqil Ubudiyah itu ada tuh nama malaikatnya tuh, nah ya kah, di situ. Nah di situ. Nah jadi kita nih perbuatan kita nah sudah membuang waktu ya kah, waktu itu digunakan gesan menambahi dosa ya kah. Lalu pekerjaan-pekerjaan kayak itu bertentangan dengan guru kita sifatnya kada semacam itu ya kah. Harus kita menjadikan beliau ini suri tauladan bagi kita sebagai contoh kita ya kah. Bila kita kadang mengiringi sidin, sekalipun kita mengaku beliau ini guru kita, tapi perbuatan kita kada sesuai, maka itu terpisah juga akhirnya nanti kelak di akhirat ya kah. Teringat kita akan sebuah cerita Nabi Nuh ya kah. Dalam Al-Quran itu qala ya Nuhu innahu laisa min ahlik, kata Tuhan, ujar Tuhan, wahai Nabi Nuh, ini si Kanan ini bukan anak engkau, ini si Kanan ini bukan keluarga engkau ya kah. Ujar Nabi Nuh, lah kenapa? Ini anakku, aku yang melahirkan, aku yang merawatnya dari kecil aja. Ujar Tuhan, kada aja yang melahirkan tuh bini kamu kalau aja. Nah aja, jadi kada tuh anjelah. Lalu ujar Tuhan, ada pulang nih sidin mau kayakan ya kah hikmahnya dibalik anak Nabi Nuh itu kada diakui sebagai anak. Innahu amalun ghairu sholih ya kah, bahwasanya anak engkau itu tidak beramal soleh mengikuti amal abahnya, amal Nabi Nuh ya kah. Nah akhirnya terpisah juga. Ini anak Nabi, bukan hanya sekadar Nabi, ini pekat Nabi ini jadi Rasul ya kan. Nabi Nuh nih sudah jadi Rasul yang bisa membimbing umat, tapi terpisah. Apakah lagi hanya seorang guru dengan murid ya kah. Nah ini aja Bang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah kita hanya memberikan nasihat sedikit, nasihat kita, kesan orang lain ya kah. Karena hidayah itu adalah di tangan Allah, bukan di tangan kita, bukan di tangan guru. Di dalam Al-Quran itu innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Rasulullah, wahai kekasihku Muhammad, sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi akulah yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau hendaki ya kah. Nah ulun ada pesan Bang ya, namanya ulun ketua asrama ini harus ada pesan sedikit ya kalau nah ya kah, kita iman kita ini, kita mengakui iman kita ini tipis ya kah, iman kita ini lemah ya kah. Tentu kita ini untuk meninggalkan gawean-gawean yang kada berfaedah itu nah, gawean yang merugikan kita, pekerjaan maksiat itu nah, kita kesulitan ya kah. Akan tetapi kita ini adalah seorang penuntut ilmu, gawean kita ini hari-hari adalah mengaji. Mestinya kalau kita sadar gawean kita itu mengaji, ada yang namanya mau mengurangi gawean itu nah, mau apabila sudah mau mengurangi gawean ya kah, ini artinya bisa disebut niat kita menuntut ilmu itu nah bujur ya kah. Tanda niat bujur menuntut ilmu itu inya ada perubahan, banyak kah, sedikit kah, ada perubahan ya kah. Nah ini kita doakan juga kalau lah dan sanak-sanak kita, saudara Islam kita ya kalau yang sedang melakukan ibadah haji kan nah ini ukop kalau nih nah mudah amang ulun gini kah, acil ulun nih juga ada juga tuh di Kapuas tuh abah haji juga ya nah. Kita doakan mudah-mudahan ya kah dilancarkan di sana, nah mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya kah. Nah mudahan juga nih mengambil orang banyaknya, nah doakan aja mudahan lekas kawin gitu nah ya kalah. Nah mudah-mudahan ada manfaatnya ya kah. Mudahan kita berbuat baik ini diberi keistiqomahan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kiranya inilah yang bisa menyampaikan, mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wal khatimah bismillah ya Allah ya salam. Alhamdulillah ya Allah wal muslimin. Alhamdulillah rabbil alamin.